Umat Kristus yang dikasihi Tuhan Yesus, Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-nya Tuhan Yesus dan nama Roh yang menciptakan langit ini, Allah menentang orang-orang Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Kau menghendaki kami hidup dan ulang kali dan berbagai cara berbicara, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal bahagia yang dari merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami roh dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami hidup yang kekal.
Kau sediakan di dalam kami. Mari kita nyanyi. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Dengarlah hukum Taurat Tuhan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 1 demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Taurat. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Inginkah kau ikut Tuhan, pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Harus kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
marilah kita mendengar janji Allah tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu ini diambil dari Keluaran pasal 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 23. Kita membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa demikian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun, tapi aku akan mengenaskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada ibadah live streaming sore hari ini. Warta Jemaat di HKBP Stoyo, Minggu 15 Agustus 2021. Yang pertama, nama dan topik minggu. Nama minggu kita adalah Minggu 11 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dan topik minggu, Allah yang memerdekakan. Yang kedua, warta pernikahan. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Erikson Napitupulu, putra dari Bapak Effendi Napitupulu almarhum, dan Ibu Hot Maria Buru Tambunan almarhumah, anggota Jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, dengan tunangannya Depita Putri Tambunan, putri dari Bapak Ruston Tambunan, dan Ibu Albina Dita Prawitaningsih Boru Pardede, anggota Jemaat Gereja Kristen Indonesia GKI Pondok Indah, Jakarta. Pemberkatan nikah Sabtu 4 September 2021 di Gereja HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, masuk pukul 8 WIB. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan nikah Victor Hasudungan Sitinjak, putra dari Bapak Saud Sitinjak dan Ibu Magda Rohana Boru Sitanggang, anggota Jemaat HKBP Resort Srengseng Sawah, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan tunangannya Novi Dayanti Boru Tambun, putri dari Bapak Edison Tambun almarhum, dan Ibu Derlina Boru Hutasoid, anggota Jemaat HKBP Stoyo Resort Stoyo dari sektor Gang 45. Pemberkatan nikah Sabtu 4 September 2021 di Gereja HKBP Stoyo Resort Stoyo, masuk pukul 10 WIB. Yang ketiga, anggota jemaat pindah. Mulai hari ini 15 Agustus 2021 telah pindah jemaat dari HKBP Sutoyo keluarga Rumondor Astrawinata Sihotang dan Ibu Sri Omega Burnenggolan beserta 1 orang anak pindah jemaat ke Gereja HKBP Sintanauli Resort Immanuel, Distrik 14 Tebing Tinggi, Delhi. Keempat, sermon Parhalado melalui Zoom. Setiap Selasa malam Parhalado HKBP Sutoyo akan melakukan sermon Parhalado
melalui Zoom meeting yang dimulai pukul 19 WIB. Link akan dibagikan 30 menit sebelum sermon dimulai. Yang kelima, pendataan jemaat terpapar COVID-19 sesuai dengan permintaan Distrik 8 DKI Jakarta tentang pendataan terhadap ruas yang terkena COVID-19 di gelombang kedua mulai bulan Juni sampai sekarang. Maka kepada ruas dan Parhalado yang terkena COVID-19 agar memberikan datanya ke Sintua sektor masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga kita dianugerahkan Tuhan dengan kesembuhan dan kesehatan. Yang keenam, beribadah minggu di rumah. Sehubungan dengan perpanjangan PPKM darurat level 4 sampai dengan 16 Agustus 2021 serta arahan Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta dan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta melalui surat yang diterima tentang peribadahan di gereja. Maka ibadah Minggu HKBP Stoyo tanggal 15 Agustus 2021 dilaksanakan secara online, live streaming, dan diikuti di rumah masing-masing. Pelayanan ibadah Minggu pada tanggal tersebut ditiadakan di gereja. Ibadah Minggu dapat diikuti melalui channel YouTube HKBP Stoyo pada pukul 10 WIB bahasa Batak dan pukul 15 WIB berbahasa Indonesia. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Tetaplah kita menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Doakanlah agar corona segera berlalu. Tuhan memberkati. Yang ketujuh, ibadah di gereja. Sesuai dengan perpanjangan PPKM level 4 sampai 16 Agustus 2021, di mana kegiatan ibadah sudah diperbolehkan di gereja dengan kapasitas 25% dari kapasitas normal. Maka tanggal 22 Agustus 2021 kita sudah boleh beribadah di gereja dengan jumlah pengunjung maksimal 400 orang dan menggunakan prokes yang ketat serta memakai 2 buah masker atau masker ganda. Adapun jadwal ibadah di HKBP Stoyo mulai tanggal 22 Agustus 2021 adalah sebagai berikut. A. Ibadah pukul 6 WIB berbahasa Batak umum. Ibadah pukul 8.30 WIB bahasa Batak umum. C. Ibadah pukul 11 WIB bahasa Batak umum. D. Ibadah pukul 15 WIB bahasa Indonesia umum. E. Ibadah pukul 18 WIB bahasa Indonesia umum. Yang kedelapan, mulai hari Sabtu 21 Agustus 2021 pukul 16 WIB dan Minggu 22 Agustus 2021 pukul 13 WIB dan seterusnya, pelajar CD reguler HKBP Stoyo akan belajar CD melalui Zoom. Untuk itu dihimbau kepada orang tua untuk memperlengkapi dan mendampingi anak CD yang mengikuti Zoom meeting. Yang kesembilan, pertanyaan sektor live streaming. Gereja kita melayani ibadah kebaktian sektor secara tatap muka, offline, dan live streaming pada Kamis 19 Agustus 2021 mulai pukul 19.30 WIB. Tuan rumah pada ibadah pertanyaan tersebut adalah Pendeta dan Parhalado Sutoyo
Dihimbau kepada pendeta dan Parhaldo Stoyo untuk hadir mengikuti ibadah pertanggangan tersebut, dan bagi jemaat di sektor-sektor boleh mengikuti melalui live streaming. Link ibadah pertanggangan akan di-share 30 menit sebelum ibadah. Yang ke-10, pemberitahuan iuran jemaat. Di minggu yang lalu sudah dilampirkan di warta cetak daftar anggota jemaat yang sudah melunasi tanggung jawab iuran tahunan atau bulanan sampai akhir Mei 2021. Demi menghemat biaya cetak, anggota jemaat yang sudah melunasi iurannya dapat dilihat melalui warta soft copy yang dikirimkan lewat WA Huria atau WA grup sektor masing-masing. Atas perhatiannya, gereja mengucapkan terima kasih. Ke-11, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga. Yang pertama, Togar Manalu, Opu Ruben Doli, Senin 9 Agustus 2021, tutup umur 64 tahun. Hina Baluhon ni Inang Florida Boru Simbolon, Sian sektor Kampung Baru. Dapat 2 hon. Yang kedua, Insinyur Botor Rosu Huta Barat, Opu Isabella Doli, Kamis 12 Agustus 2021, tutup umur 77 tahun. Hina Baluhon ni Inang P. Rumondang Boru Manulang, Sian sektor Penas. Kiranya Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang ke-12, sumbangan bunga altar. Hari ini gereja menerima sumbangan bunga altar untuk Minggu 15 Agustus 2021 dari calon pengantin Erikson Napitupulu dan Depita Putri Boru Tambunan. Ucapan syukur atas perjanjian nikah berjalan dengan baik hari Sabtu 14 Agustus 2021. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca warta PDF yang telah dibagikan gereja. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Amin. Mari kita naikkan pujian, bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Injil Yohanes pasal 8
ayat 30 sampai dengan ayat 36. Demikian bunyinya. Marilah kita ikuti dalam hati kita pembacaan ini dengan seksama. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, disebut bahwa manusia ataupun setiap manusia itu memiliki pusat kendali, atau sering disebut dengan locus of control, yaitu berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan kepercayaan daripada setiap orang atau seseorang terhadap siapa yang mengendalikan setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia kerjakan di dalam kehidupannya setiap hari. Dan memang ada orang atau ada yang menyebutkan bahwa pusat kendali hidupnya adalah dirinya sendiri. Internal locus of control. Bahwa dia sendirilah yang mengendalikan, bahwa dia sendirilah yang berkuasa, bahwa dia sendirilah yang menentukan ataupun menetapkan apa yang harus dia kerjakan dalam dirinya. Dengan demikian segala konsekuensi yang berhubungan dengan itu, setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya, itu bisa saja diakibatkan oleh dirinya sendiri. Contohnya, dia yang membuat dirinya susah. Dia yang membuat dirinya senang, dia yang membuat dirinya bahagia. Dan dia sendiri yang menentukan bahwa dirinya apakah dia masuk neraka ataupun masuk ke dalam surga. Lokus kontrolnya diri sendiri. Dan ini bisa saja seperti yang dikatakan oleh banyak orang, suka-suka gue sendiri dong. Emangnya gue pikirin, emangnya orang yang bisa mengendalikan saya ataupun yang lainnya. Tetapi bisa saja manusia itu memiliki pusat kendali di luar daripada dirinya sendiri. Ada yang memiliki pusat kendali manusia itu yang disebut dengan faktor eksternal. Dan itu bisa saja melalui apa yang terjadi, apa yang dia pikir, apa yang dia pelajari, dan siapa yang berpengaruh di dalam dirinya sendiri. Bisa saja locus of control itu, faktor eksternal itu ditentukan dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia hidup. Dan itu yang banyak mempengaruhi kehidupannya. Itu bisa saja seseorang dipengaruhi oleh orang tuanya. Itu bisa saja seseorang itu dipengaruhi oleh pasangannya. Itu bisa saja dipengaruhi oleh teman hidupnya. Itu bisa saja dipengaruhi oleh pacarnya
ataupun siapa yang dekat dengan dirinya. Tetapi ada yang menjadi pusat kendali manusia oleh karena anugerah daripada Tuhan yang disebut dengan kasih karunia. External locus of control itu berasal dari kasih karunia daripada Tuhan. Yang berarti bahwa Tuhan sendirilah yang menjadi tuan atas dirinya. Tuhan sendirilah yang menjadi komandannya, Tuhan sendirilah yang mengatur kehidupannya. Dia tidak bisa berpikir secara baik ketika dia tidak menerima arahan, tuntunan, dan juga pengaruh daripada firman Tuhan. Dan dia merasa bahwa dirinya tidak akan pernah merasa senang kalau hanya mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi dia akan merasa senang ketika berjalan, ketika bersama dengan Allah ataupun Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Ketika dia ingin mencapai kesenangan, ketika dia ingin mencapai kedamaian hati, dia harus memikirkan ataupun melakukan ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah lewat firman-Nya. Percaya tentang kehidupan bersama dengan Tuhan, bukan dengan usaha sendiri, bukan dengan kemampuannya sendiri, karena Allah telah memberikan, karena Allah telah menyertai, karena Allah mengetahui setiap segi-segi kelemahan daripada manusia itu sendiri. Dan memang demikianlah kehidupan ini ketika tidak Allah menjadi tuan atas diri sendiri, karena manusia sudah banyak dikendalikan oleh dunia. Manusia sudah banyak dikendalikan oleh dosa. Dosa tetap dan bisa menjadi pusat kendali manusia. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Yesus tahu pikiran mereka, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Matius 9 ayat 4. Karena memang lokus kontrol dirinya yaitu pikiran jahat, itu yang mengendalikan dia. Sebab manusia sudah lahir di dalam dosa sehingga pusat kendalinya adalah dosa itu sendiri. Mazmur 51 ayat 7 mengatakan, sebab dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dan itulah sebenarnya keterikatan. Dan itulah sebenarnya yang menekan kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga dia tidak bebas atas dirinya. Sehingga dia tidak bebas dengan dirinya sendiri. Tetapi sudah dikendalikan oleh dosa. Sehingga disebut dengan tidak lagi menjadi manusia merdeka ataupun bebas. Rasul Paulus mengatakan, jikalau aku melakukan yang tidak aku inginkan, bukan saya yang melakukannya, tetapi dosa yang sudah berdiam dalam aku. Yang mau dikatakan Paulus adalah sebenarnya manusia itu tidak menginginkan dia melakukan dosa, tetapi karena dosa itu sudah lebih dominan di dalam dirinya, sehingga dia melakukan itu. Dan inilah yang disebut dengan locus kontrol manusia. Dosa sudah berdiam dalam diri manusia. Dosa menjadikan manusia terpenjara, tidak lagi hidup menjadi manusia yang merdeka. Sehingga menjadi sehingga menjadi hamba atas dirinya sendiri. Dan memang sungguh sangat menyedihkan ketika kita menjadi hamba atas diri kita sendiri. Sehingga kita menjadi orang yang diperhamba dan tidak boleh untuk melakukan sesuai dengan keinginan. Karena dosa sudah merajai kehidupan manusia. Dan dosa ini sepertinya sudah menjadi kodrat manusia. Sebenarnya tanpa dipelajari pun, tanpa latihan pun, manusia
sudah cekatan, sudah terampil berbuat dosa. Karena itu jangan pernah belajar berbuat dosa. Yang harus kita pelajari adalah bagaimana untuk mengendalikan, bagaimana untuk menghindar, bagaimana untuk melawan dosa. Karena sejak kecil juga kita sudah banyak melakukan dosa. Makanya tidak heran manusia ataupun anak-anak sekarang, anak-anak zaman dulu pun demikian, ya masih kecil sudah tahu berbohong, iya kan? Kecil-kecil sudah tahu berbohong. Ketika itu sudah menjadi kebiasaannya, ya besar juga dia akan menjadi tuan daripada ya kebohongan itu. Tidak lagi pelaku, tetapi dia sudah menjadi bosnya. Karena berusia 5 tahun saja sudah bisa berbohong ketika dia melakukan salah. Ketika kita melihat berita-berita di media, baik itu media cetak, elektronik maupun media-media online, begitu banyak manusia melakukan dosa. Seperti contoh pembunuhan, pencurian, perampok, dan juga korupsi, perzinahan, dan lain sebagainya. Dan rasa-rasanya dosa itu sudah menjadi penentu berita dalam kehidupan setiap hari. Tidak pernah terlewatkan satu hari tanpa dosa. Nah, persoalannya apa itu sekarang yang disebut dengan dosa? Dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa dosa itu adalah hamartia. Hamartia berarti tidak tepat. Tidak tepat sasaran, meleset, melenceng. Seperti istilah dari pemanah. Bisa saja seorang pemanah tidak tepat mengenai sasaran, tetapi hampir kena. Kalau ada orang latihan menembak, ada satu titik yang harus dia tuju, dia tembak, tetapi tembakannya itu tidak tepat sasaran, ya mungkin sekitar 0,5 cm, ya ataupun 1 cm, dia tidak tepat sasaran, tetap saja namanya hamartia, tidak tepat sasaran. Oleh karenanya dosa itu tidaklah tentang ukuran. Jadi tidak ada manusia yang mengatakan bahwa dosa saya masih kecil, dosa dia sudah besar, dosa saya sudah segini, tetapi dosa dia sudah segini. Tidak. Tetapi tetap saja namanya tidak tepat sasaran. Hamartia. Sarupa do dosa na met-met, dohot dosa na balga. Sama halnya dosa yang kecil dengan dosa yang besar. Tidak ada pemisahan dari antara keberdosaan tersebut. Jadi jangan diperhadapkan dengan penghukuman yang dilakukan oleh hukuman negara. Jika dia hanya mencuri ayam, hukumannya segini. Tetapi jika dia mencuri dana bansos, hukumannya segini. Bukan itu persoalannya. Tetapi persoalan daripada dosa itu sendiri adalah hamartia, tidak tetap, tidak tepat sasaran. Dan inilah sebenarnya sehingga manusia itu tetap tidak tepat sasaran. Dan iblis selalu berusaha memisahkan dan menjauhkan kita dari Allah. Jangan-jangan setiap kesempatan dipakai oleh iblis untuk memisahkan kita dari Allah. Jangan-jangan kesempatan yang terjadi sekarang, kondisi yang terjadi sekarang menjadi kesempatan daripada iblis untuk menjauhkan kita dari Allah. Sebagai contoh, seberapa atau apakah kita memang benar-benar melakukan ibadah kita pada masa pandemi ini? Karena bisa saja orang berlindung ataupun bersembunyi di balik pandemi sekarang ini. Maaf, itu bisa saja terjadi. Semakin melenceng, semakin tidak tepat sasaran,
Karena biar bagaimanapun godaan-godaan itu selalu adalah. Inilah yang menjadi pertarungan kita dan peperangan kita di dalam dunia ini. Dan biasanya cenderung manusia itu tunduk terhadap dosa. Tetapi bisa saja hamartia itu diartikan karena kita kurang paham, karena kita tidak tahu, seperti kemarahan ataupun kesombongan yang berlebihan. Salah di dalam penilaian, ada ambisi di dalamnya, ada kecemburuan di dalamnya, ada kekikiran dan ada keraguan di dalamnya karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian. Rasul Paulus membuat hamartia itu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak akan menjelaskan satu persatu apa yang kita sebutkan di dalam Galatia ini. Tetapi ini adalah sebuah ataupun contoh-contoh yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kecemaran itu sendiri, tentang dosa itu sendiri, tentang hamartia itu sendiri, tentang ketidaktepatan itu sendiri. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, apa yang dapat mengembalikan kita dari kendali dosa ini? Apa yang dapat memerdekakan kita? Apa yang dapat melepaskan kita dari kendali hamartia ini? Dan Allah menginginkan kita lepas, selamat, bebas dari perbudakan daripada dosa. Dan Allah melakukan itu melalui rencananya sendiri. Allah mengundang kita untuk masuk ke dalam kuasanya, ke dalam kendalinya di dalam Kristus Yesus. Sehingga prosesnya atau jalan dari orang percaya mengatakan, dan itu disebutkan oleh Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Diam dalam Kristus berarti dikendalikan oleh kebenaran Kristus, bukan kebenaran manusia. Yakinkanlah diri kita bahwa posisi kebenaran tidak atau sulit diberikan oleh manusia, tetapi posisi kebenaran akan selalu akan diberikan dan akan ditunjukkan oleh kebenaran Kristus. Undangan ini diberikan kepada setiap manusia, dan kita memberikan jawaban sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan kita. Hanya ada dua jawaban, ya atau tidak, itu saja. Olo manangidang holanido. Allah memilih kebebasan memilih, menolak atau mengiyakan. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ada panduan yang diberikan kepada kita. Karenanya mari kita buat pusat kendali kita, locus of control kita dalam diri Yesus Kristus, karena dialah kebenaran itu sendiri. Dan melalui teks khotbah kita pada minggu ini ada syarat yang harus kita jalani. Syarat yang pertama, hidup di dalam Dia. Orang yang bebas dan merdeka adalah diam dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Alkitab firman mengatakan, tinggal di dalam, dan itulah bukti murid Yesus. Tidak tunduk dan tidak bertuan terhadap yang lain. Firman Tuhan menjadi pengendali, penuntun,
dan juga pengarah. Bukan pengetahuan manusia, bukan pembicaraan manusia, bukan kesepakatan manusia, tetapi firman. Firman adalah doktrin, firman adalah konstitusi dalam hidup manusia. Oleh karena itu kita harus mau bergeser di dalam kendali hidup. Kita harus mau berpindah dari kendali diri sendiri kepada kendali firman Allah. Firman Allah yang akan mentransformasi kita, firman Allah yang akan menggeser budaya kita, firman Allah yang akan memposisikan kita pada hidup yang benar. Ketika orang Batak mengatakan bahwa ada yang menjadi pengendali hidupnya melalui dalihan Natolu, kita harus mau bergeser kepada dalihan Natolu yang Kristen. Karena bisa saja orang tunduk, bisa saja sekarang hormat kepada hula-hulanya, tetapi hormat yang membabi buta. Ay holalana ni biar rimana do tu hula-hulana, nak pesala hula-hulanai ikut tuduh ibana. Dia tidak melihat kebenaran yang sesungguhnya. Di situ harus ada. Dan di dalam perkumpulan kita, persekutuan kita pun kita harus bersekutu melalui kendali firman Tuhan. Bukan karena kedekatan emosional. Bukan karena kedekatan karena kita sering hidup bersama, berkelompok. Bukan karena kita dulu satu kelas, bukan karena dulu kita satu angkatan, bukan karena dulu kita sama-sama berjuang, tidak. Tetapi harus mentransformasi kehidupan kita. Yahudi yang dikendalikan Taurat, yang mengatakan di dalam ayat 33, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Ini yang akan digeser oleh Yesus Kristus. Firman yang akan merubah karakter kita. Karena memang bisa saja hanya 3 jenis, 3 kelompok daripada kehidupan manusia. Apakah kita tergolong Kristen sejati, atau yang tidak Kristen, atau Kristen yang palsu? Kristen sejati, dia akan melakukannya dengan penuh atau melalui pimpinan Tuhan. Dan syarat yang kedua adalah tetap dan konsisten serta tahan uji. Tidak hanya pada awalnya setia, tetapi tetap di dalam firman Tuhan, tetap percaya. Kepercayaan tidak ditentukan oleh keadaan dan kondisi hati. Jika senang hatinya, dia menjadi orang yang percaya. Tetapi ketika tidak senang hatinya, dia akan menjadi anak-anak iblis. Dan dia dikuasai oleh roh-roh dunia ini. Sehingga dia mampu memutuskan, sehingga dia mampu untuk merusak tatanan yang sudah ada. Tetapi baik itu sedih, baik kita gembira, baik terpuaskan ataupun kecewa, lapar atau kenyang, tetap konsisten dan tahan uji. Dan memang di dalam kekristenan yang sejati, dang mernida tabuni lopan marha porsiaun ate. Mulo jagal manu ikan martangiang mahita ninna. Alai mulo sujagal manu go ikan dak pola martangiang. Bukan begitu. Makan tidak makan tetap berdoa. Kenyang tidak kenyang tetap berdoa. Terpuaskan atau kecewa tetap di dalam firman Tuhan, dikendalikan firman Tuhan.
Janganlah kita mau dikendalikan oleh makanan atau minuman. Janganlah kita mau dikendalikan oleh jabatan. Janganlah kita mau dikendalikan oleh posisi. Janganlah mau dikendalikan oleh berbagai macam hal. Karena bisa saja kekristenan itu akan tercemar ketika dia hidup diperhamba oleh yang menarik ataupun yang indah. Karena itu jangan mau menerima tawaran-tawaran daripada manusia. Karena manusia bisa saja membuat kita kecewa, tetapi Tuhan tidak akan pernah. Jangan mau tentang tawaran-tawaran yang menarik, karena di dalam sana juga kita harus hidup dalam konsistensi. Ingat, Kristen yang benar adalah Kristen yang konsisten. Katakan ya, lanjutkan, kerjakan, apapun tantangan, lakukan dengan benar. Karena setiap manusia akan diperhadapkan dengan berbagai macam kondisi dan situasi. Memang pada awalnya begitu menarik, tetapi dalam perjalanan kita harus melakukannya. Awal memasuki sekolah, semangat kita begitu menggebu-gebu ketika kita masuk SD. Tetapi setelah kita masuk di SD, ada hal yang tidak kita mengerti sehingga ada orang yang mundur dari situ. Gabedang dapok nabe manangaha. Tetapi ketika konsisten langkah itu, maka dia akan menjalaninya step by step, langkah demi langkah, sehingga dia akan menjadi orang yang tahan uji. Itu kepribadian daripada orang Kristen yang sejati. Dan syarat yang ketiga adalah merdeka dari dosa dan tergantung pada Tuhan. Dosa adalah jurang pemisah. Dosa adalah membuat kita berbeda dari Allah yang awalnya kita segambar dan serupa dengan Allah. Atau manusia adalah imago Dei, gambaran Allah. Tetapi oleh karena dosa kita terpisah dan ada jurangnya dan ada perbedaan, sehingga ketika berbeda, Paulus mengatakan upah dosa adalah maut. Keselamatan dan kemerdekaan itu begitu mahal, yaitu kematian daripada Yesus Kristus di kayu salib. Dosa dihapuskan dan tidak diingat-ingat lagi. Tidak ada lagi yang merasa bersalah, bukan sebagai budak yang memperlakukan kita dengan sesuka hatinya. Tidak ketergantungan lagi, tetapi bebas, ringan, dan bergerak cepat. Karena tidak ada lagi beban dari hidup ini. Sehingga biasanya orang yang sudah dihapuskan dosanya, orang yang sudah dibebaskan dari dosanya, itu langkahnya ataupun gairahnya akan seperti ringan biasanya. Saya tidak tahu apakah bisa sama kita merasakan hal yang demikian. Jika ada nyanyian dalam kidung jemaat yang syairnya begini, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Sepertinya kita ringan menyanyikan nyanyian tersebut. Yang dibebaskan oleh Kristus. Dan Rasul Paulus mengatakan pikiran merdeka, dia tidak serupa lagi dengan dunia ini, seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan sempurna. Ketahuilah bagaimana untuk menghampiri Allah. Kita bebas walaupun kita memiliki kekurangan.
Keselamatan kita harus memberikan pengaruh, bukan malah menjadikan sesama kita tertekan ataupun terpenjara. Keselamatan kita justru membuat kita tidak tersekat-sekat. Keselamatan kita justru tidak membuat pemisah di antara kita oleh karena apapun. Merdeka menghilangkan pembatas. Merdeka menghilangkan sekat. Merdeka menghilangkan pikiran yang membedakan A, B, C, dan lain sebagainya. Tetapi merdeka adalah orang yang mampu dan sanggup untuk berbaur. Merdeka adalah orang yang sanggup dan mampu untuk menerima segala kelemahan dan kekurangan sesamanya. Merdeka bukan mengasingkan diri dari keadaan yang sebenarnya. Sehingga dikatakan di Galatia 3 ayat 28 sampai 29, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kemerdekaan, kebebasan mengajari kita untuk menghargai perbedaan. Kemerdekaan mengajari kita untuk menghargai setiap warna. Kemerdekaan akan mengajari kita untuk melihat keberagaman, sehingga orang yang merdeka tidak anti dengan perbedaan, tetapi dia akan menerima perbedaan itu sebagai kekayaan daripada hidup ini. Yesus mengatakan, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka dan diselamatkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau menyertai kami dan memberikan waktu bagi kami untuk dapat bertatap muka melalui live streaming. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Kami menerima berkat dan karunia daripada Tuhan lewat hidup kami masing-masing. Kami telah menyampaikan syukur kami, ucapan kami dalam doa dan nyanyian kami. Kiranya berkenan di hati Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih atas sabda Tuhan yang telah kami dengarkan. Engkau menjanjikan kebebasan daripada setiap orang yang percaya kepadamu, sehingga beban kami terlepaskan, sehingga kami dapat berjalan dengan begitu ringan. Langkah kami begitu ringan dan gerakan kami juga begitu cepat melalui pekerjaan, pelayanan, dan juga tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Jika mungkin ada di antara kami yang merasa terbebani hidupnya, kami mohon kepada Tuhan, Engkau senantiasa memperkenalkan kemerdekaan, keselamatan yang daripada Tuhan, agar terbebas dari segala yang membebani hidupnya, baik itu beban ekonomi, baik itu beban tentang iman, maupun beban-beban yang lain. Karena kami sungguh sangat percaya bahwa Engkau telah melepaskan kuk tersebut. Engkau telah melepaskan tali pengikat tersebut
sehingga kami dapat menentukan langkah kami sesuai dengan arahan Tuhan dan kendali Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semua pelayanan di dalam gerejamu ini yang mungkin tidak dapat kami lakukan secara efektif oleh karena PPKM yang masih berlaku di dalam negeri ini dan juga pandemi yang masih ada dalam dunia ini. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan membebaskan kami dari kondisi yang membebani kami. Karena kami rasakan sungguh sangat berpengaruh terhadap semua bidang di dalam kehidupan. Baik bidang sosial, ekonomi, agama dan juga budaya serta pekerjaan kami masing-masing dan bahkan pendidikan. Semuanya serba terbatas dan sepertinya kami belum bebas dalam segalanya. Tuhan Allah Bapa kami berdoa bagi jemaat-Mu yang akan merencanakan pernikahannya. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, memberikan pikiran yang terang, terutama pemahaman mereka tentang pernikahan itu sendiri. Dan janganlah mereka hanya melakukan pernikahan oleh karena tuntutan dari keinginan duniawi. Tetapi perkenalkanlah kepada mereka bahwa pernikahan itu adalah panggilan daripada Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa buat keluarga yang berduka. Kiranya Tuhan melawat mereka, memberikan penghiburan bagi mereka, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan melepaskan dan membebaskan mereka dari kedukaan tersebut sehingga hidup mereka tidak terbebani. Engkau berikan Tuhan pengganti duka yang mereka alami melalui sukacita dan berkat dalam hidup mereka. Kami berdoa juga buat saudara-saudari kami warga jemaat-Mu yang akan bersuka cita dalam 1 minggu ke depan melalui ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Ajar mereka Tuhan untuk menghitung hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka agar mereka beroleh hati yang bijaksana, dan kalaupun mereka akan bersuka cita, jangan biarkan mereka melakukannya melampaui dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Dan juga bagi jemaat yang sakit, baik itu sakit dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, maupun bagi warga jemaat yang terinfeksi virus COVID-19, Tuhan berikan pengharapan kepada mereka. Jangan biarkan mereka hilang harap, dan berkati setiap obat yang mereka pakai, berkati setiap tangan yang membantu mereka agar mereka beroleh kesembuhan dan terbebas dari beban tersebut, sehingga mereka merasakan keselamatan, kelepasan daripada Tuhan. Kami serahkan juga hidup kami di dalam setiap langkah yang harus kami tempuh. Biarlah kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dosa dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan menghapuskannya agar kami semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil bernyanyi, kita menyerahkan persembahan kita. Kidung Jemaat nomor 356.
88. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Lagu berdua malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh, dosaku dan cobaan jauh dari diriku. Bukan cemas dan bimbang, kuasa-Nya tak ketahan, godaan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam penuh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu menaati waktu semua, nyawa juga hidupku, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, terimalah salam dari kami, para pelayan yang melayani dalam ibadah berbahasa Indonesia. Kiranya Tuhan menyertai kita dan memberkati kita, memberikan kita kesehatan, dan biarlah nama Tuhan yang termuliakan. Shalom dan horas. Horas.